itu adalah skenario dari pihak tersangka untuk mengelabui publik dalam konteks ini, seolah-olah kejadian itu adalah sebagaimana dijelaskan oleh Pak Beni Kompolnas, Pak Benny Mamoto. Kita saksikan videonya, Mirsa. Ya, kebetulan saya tadi turun langsung mendengar dari tim penyidik di Polres Jakarta Selatan. Saya perlu turun karena banyaknya silang informasi yang membuat bingung masyarakat, sehingga saya turun langsung, mendengar langsung, melihat langsung bukti-bukti yang ada, termasuk foto-foto yang ada. Sudah disaksikan? Jelaskan mimiknya, gayanya, intonasinya. Pak Benny Mamoto ini menjelaskan justru ingin meluruskan informasi yang silang sengkaru di publik, di medsos dan lain sebagainya. Ternyata informasi yang dijelaskan oleh Kompolnas, ini lembaga resmi negara gitu ya, justru ini terbongkar hari ini tidak benar. Dengan adanya Almira 99 itu sebenarnya masyarakat terselamatkan dari investasi bodong yang berseliweran di tengah-tengah masyarakat. Seandainya masyarakat yang ikut investasi bodong itu semua di Almira 99 tentu akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berjumpa dengan saya Liman Haris di acara Sanasan Usik. Pemirsa, sebelumnya saya ngusik terkait dengan urusan viralnya pesulap merah dengan Gus Samsudin Jadab. Kali ini saya akan coba untuk ikut ngusik terkait dengan urusan informasi yang dilakukan oleh Kompolnas dalam konteks meluruskan silang sengkarutnya informasi yang sebelumnya, tapi justru Kompolnas dalam konteks ini terjebak ke dalam satu sisi skenario yang sebetulnya hari ini terbukti bahwa itu adalah skenario dari pihak tersangka untuk mengelabui publik dalam konteks ini, seolah-olah kejadian itu adalah sebagaimana dijelaskan oleh Pak Benny Kompolnas, Pak Benny Mamoto. Kita saksikan videonya, Mirsa. Ya, kebetulan saya tadi turun langsung mendengar dari tim penyidik di Polres Jakarta Selatan. Saya perlu turun karena banyaknya silang informasi yang membuat bingung masyarakat, sehingga saya turun langsung, mendengar langsung, melihat langsung bukti-bukti yang ada, termasuk foto-foto yang ada. Jadi kasus ini kan memang berawal dari terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir. Dia masuk ke kamar, kemudian istri Kadipropam Brigadir E itu dengar, langsung turun untuk mengecek ada kejadian apa. Nah, setelah turun ternyata ditemui di situ ada Brigadir J yang justru malah menodongkan senjata, kemudian melakukan tembakan. Nah, kemudian terjadilah tembak menembak. Sudah disaksikan? Jelaskan mimiknya, gayanya, intonasinya. Pak Benny Mamoto ini menjelaskan justru ingin meluruskan informasi yang silang sengkaru di publik, di medsos dan lain sebagainya. Ternyata informasi yang dijelaskan oleh Kompolnas, ini lembaga resmi negara gitu ya, justru ini terbongkar hari ini tidak benar. Bahkan Pak Kapolresnya yang dimintai penjelasan dari Pak Kapolres, bahkan itu juga bagian dari yang sudah mendapatkan sanksi dari Kapolri. Ini Pak Sigit ini sangat luar biasa nih. Luar biasa tegasnya Pak Sigit. Dan Bapak Benny Mamoto ini masih belum saya dengar ada sanksi kepada beliau. Meskipun disadari atau tidak, diakui atau tidak, ikut andil memberikan informasi yang tidak benar terhadap masyarakat. Bahkan kecenderungannya entah apakah itu karena keterbatasan dari Pak Benny Mamoto dalam menjelaskan hanya mendapatkan informasi dari para penyidik, atau tapi di video itu justru dia melihat langsung fotonya adalah macam sungguh sangat meyakinkan dalam menjelaskan di waktu itu kepada publik. Tapi ini masih belum
saya belum mendengar bahwa ada pemanggilan kepada Pak Benny Mamoto pada Kompolnas ini dengan apa yang dilakukannya itu, dan hari ini sudah terbongkar. Bisa jadi ini bagian dari skenario. Bisa jadi ini bagian dari skenario bahwa ingin membuat sebuah alibi bahwa sesungguhnya apa yang dialami oleh Brigadir J ini justru tidak sebagaimana yang terbukti hari ini yang sudah dibongkar habis oleh tim sus yang dibentuk oleh Kapolri. Pemirsa, berbicara masalah alibi, masalah skenario, ini bisa terjadi di mana-mana. Kok intonasi penyampaiannya, gaya penyampaiannya lebih serius dan lebih meyakinkan orang-orang yang semacam ini sebetulnya. Meskipun itu sebetulnya alibi sifatnya, bukan hal yang sebenarnya. Ini sering kita saksikan di mana-mana. Salah, tapi menjelaskan pembenarannya sangat luar biasa, lebih meyakinkan daripada orang yang sebenar-benarnya benar. Tapi aslinya itu sebuah skenario semua. Hanya penyusunan argumentasi seolah-olah itu ada semacam itu, meskipun dalam rangka untuk bagaimana menyembunyikan sesuatu yang sebenar-benarnya. Maka menurut saya, karena banyak ya anggota polisi yang mendapatkan sanksi akibat dari kasus ini, menurut saya tidak salah Kapolri atau pihak-pihak terkait untuk memberikan sanksi kepada Pak Kompolnas ini, karena Kompolnas ini secara tidak langsung adalah lembaga resmi yang justru dalam pekerjaannya itu independen gitu ya, untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh Polri dalam konteks ini. Justru ternyata masuk dan ikut memberikan informasi yang tidak benar. Dan sampai hari ini kayaknya masih belum ada sanksi pada Pak Benny Mamoto ini. Itu pemirsa, saya hanya sekedar mengingatkan bahwa di sisi ini masih banyak belum yang membahas gitu ya, bahwa ada lembaga lain yang terkait dengan urusan Polri yang justru menurut saya belum mendapatkan sanksi atau mempertanggungjawabkan terkait dengan informasi dan penjelasan yang diberikan kepada publik, yang nyata-nyata informasi dan penjelasan yang dilakukan secara meyakinkan terhadap publik itu justru tidak benar dan salah. Dan hari ini sudah terbukti dan terbongkar semuanya bahwa apa yang disampaikan itu justru masuk ke dalam skenario yang dilakukan oleh tersangka Ferdy Sambo. Gitu pemirsa. Bahkan di situ kalau tidak salah ya menganggap bahwa kasus pembunuhan itu terjadi akibat karena seksual gitu ya, karena pelecehan seksual atau apa gitu. Dan itu semua sudah terbantah dengan temuan sampai hari ini. Banyak anggota polisi yang harus bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan ini, termasuk dengan masalah CCTV-nya, Pak Kapolresnya, dan yang lain, termasuk Pak Ferdy Sambo-nya sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu pemirsa. Makanya ini pesan saya sebetulnya, pesan terhadap saya sendiri juga kepada publik, bahwa sesuatu yang salah, alibi, logika ini mampu untuk mengkonstruksi sebuah cerita yang seolah-olah itu benar adanya. Logika dan kecerdasan ini sebetulnya mampu untuk merumuskan, melogikakan, membangun sebuah cerita dan argumentasi yang seolah-olah itu adalah sesuatu yang real dan nyata, meskipun itu adalah sebuah alibi. Ini ini tidak hanya di urusan masalah kasus Brigadir J ini, tapi di kasus-kasus yang lain juga banyak hal yang semacam ini. Seolah-olah membantu orang, tapi ternyata dia menipu orang. Seolah-olah dia itu dengan gayanya sampai nangis-nangis gitu ya, pembela dan yang lain-lain. Tapi itu semua banyak juga yang justru itu untuk menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Pemirsa, ini harus hati-hati saja karena ini sudah masuk zaman post-truth gitu ya. Post-truth, banyak persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak nyata, seolah-olah ketika dijelaskan, diargumentasikan menjadi sebuah yang nyata dan realistis. Tapi itu semua menjadi bagian dari hal tak terpisah di perkembangan dan perjalanan zaman ini. Kita harus hati-hati saja karena
kita tidak boleh langsung begitu saja percaya sebelum cek and recheck atau sebelum merenungkan semua informasi yang kita dapatkan atau pelinsan dari siapapun, agar kita bisa terbebas dan bisa minimal kita diselamatkan dari persoalan-persoalan yang semacam itu semua. Itu Mirsa Usik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.